Teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita siap-siap dulu. Teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita mandi dulu supaya segar dan tidak ngantuk. Teman-teman, ayo kita sarapan dulu supaya tidak lapar dan bisa fokus waktu ibadah online. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya dan yang nyamannya untuk menghormati Tuhan. Waktu pujian, ikut nyanyi dan ikuti gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Enjoy ya waktu mengikuti ibadah online. God bless you. Halo anak-anak, shalom. Salam sehat selalu. Anak-anak, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini adalah hari istimewa. Kita anak-anak Shalom, Kids Shalom akan merayakan satu kebaktian yang istimewa. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita bangkit berdiri ya anak-anak. Semua sudah siap? Tutup matanya, lipat tangannya. Tante mau berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kami diberi kesehatan, diberi kekuatan, semua hanya oleh karena kasih Tuhan kepada kami. Kami mau Tuhan mulai ke ibadah pada hari ini. Mohon pimpinan Tuhan, urapan Tuhan dari awal sampai akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai, anak-anak, Tante mau panggil teman Tante dulu ya. Tante akan telepon. Halo sis. Halo sis. Hai, ada di mana? Ada di sini di gereja. Kebetulan. Yuk temenin aku yuk, tolongin aku nih. Ada acara di Kids Shalom. Bisa datang sekarang nggak? Ya oke, aku datang ya. Oke. Hai. Salam dulu ya. Bersukacitalah. Kita kasih salam ya sama anak-anak ya. Yuk, sama boleh. Yuk anak-anak, kita kasih salam ya. Siap ya, dengan mengatakan bersukacitalah. Ini ya, 1, 2, 3. Bersukacitalah. Oke. Puji Tuhan ya. Halo anak-anak semuanya yang ada di rumah, apa kabar? Senang banget ya. Iya. Kita bisa ketemu lagi, kita bisa menyapa lagi, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan lagi. Semuanya gembira ya. Kita mau merayakan hari apa ini? Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Iya. Apa sih Tante itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ceritanya gimana nih? Ceritanya kan waktu itu Tuhan Yesus mati ya anak-anak ya. Waktu Jumat itu Tuhan Agung Yesus ya, Tante, mati. ya? Iya, Jumat Agung. Iya. Tapi Tuhan Yesus tidak mati begitu saja. Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tante Wiwi, saya suka membayangkan seandainya saya ada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Kayaknya seneng banget ya. Kayaknya seneng banget ya. Rasanya Iya. luar biasa Tuhan kita ya. Luar biasa Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi hari ini juga kita semuanya bersukacita ya anak-anak ya. Kita pasti sudah dikasih kemenangan ya. Iya. Sama Tuhan Yesus Tuhan sudah ya. menang dari maut. Dari maut, betul. Ya. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang menang, penuh dengan kemenangan. Iya. Kita nyanyi dulu ya. Ada lagunya tuh ya. Kumenang. Kumenang semua udah bisa ya. Yuk anak-anak yang di rumah juga berdiri. Kita menyanyikan pujian ini sambil menggerakkan tubuh kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia
sekarang ada dalam hati kita semua ya. dan hati kamu semua Ya. ya. Anak-anak Roh Kudus itu Tuhan berjanji bahwa kita akan Tuhan Yesus datang lagi kedua kali, nanti kita akan diangkat Sama-sama, bersama-sama Wah. dan bertemu Tuhan di surga. Amin. Seneng ya, Seneng Tante, ya, iya. Tapi Kita bisa melihat Tuhan Yesus ya. iya, bersama-sama. Yuk kita nyanyi lagi. Apa yang ada di belakangku? Ya, aku yuk, melupakan kita nyanyi, ya. aku melupakan. Anak-anak, kalau Tuhan sudah kasih kita kemenangan, kalau misalnya Tante nih ya kasih hadiah sama Tante Wiwi. Tante Wiwi bilang apa? Terima kasih. Bilang terima kasih. Kita kalau dikasih kemenangan oleh Tuhan, diberikan kehidupan, diberikan pengampunan, kita harus bilang apa? Terima kasih Tuhan. Dan kita harus berjanji akan melupakan apa yang sudah di belakang kita tuh ya, Tante Wiwi ya. Dan harus mengarahkan diri kepada Tuhan Tujuannya Yesus. itu ya. apa? Tujuannya kita adalah Panggilan surgawi. surgawi ya. Kita melupakan apa yang buruk yang di belakang kita yang pernah kita lakukan. Kita mau melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita naikkan pujian ini. Anak-anak berdiri lagi yang di rumah ya. Ayo. Sambil belajar kalau ada yang belum bisa. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, haleluya, dan menyatakan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari, lari, 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 lari pada tujuan memperoleh hadiah, hadiah, memperoleh hadiah, hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, haleluya, dan menyatakan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari, lari, 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 lari pada tujuan memperoleh hadiah, hadiah, memperoleh hadiah, hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus ya. Ya, puji Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam Tuhan, mereka yang tersesat, hati kami ingat seperti hati-Mu Yesus. Kita senang ya Tante Wi ya, kalau Tuhan yang sudah memberikan kita hadiah ya, itu panggilan surgawi. Jadi kita akan menurutinya, kita akan taat kepadanya karena Dia amat sangat baik yang telah memberikan kita pengampunan ya, kehidupan. Tahu nggak, hadiah itu cuma-cuma. Oh, Kita artinya gratis ya? Iya, Gratis bukan Tante. karena murahan Tante, tapi karena begitu sangat Mahal. mahalnya. Dengan Kita darah tidak yang bisa mahal, bayar ya. dengan darah Tuhan Iya. Yesus yang sudah tercurah Iya, untuk betul. menebus dosa kita. Ya, oleh sebab itu anak-anak harus percaya sungguh-sungguh ke Tuhan Iya. Yesus dan harus setia ikut Tuhan Yesus. Iya, Ya. betul. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin firman.
Ya, anak-anak siapkan hati kalian ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya siap ya? Ya, Kita mau menyanyi. bersyukur kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan karena Dia amat sangat baik pada kita semuanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan satu pujian Bapa Surgawi. Semuanya dalam sikap doa. Semuanya bersyukur kepada Tuhan. Satukan hati kalian. Shalom anak-anak, salam sehat. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih penyertaan Tuhan dari hari ke hari buat kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan pada kami sampai hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Roh Kudus bimbing kami biar firman Tuhan yang kami terima, kami dengar, kami boleh mengerti dan Roh Kudus boleh berkuasa atas diri kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan jam kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan Ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku.
Demikian juga, sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai anak-anak yang baik. Tadi barusan anak-anak melihat video cuplikan tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, anak-anak, pernah nggak anak-anak dalam hati bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kan Tuhan Yesus masih diperlukan di dalam dunia ini. Masih banyak orang yang sakit, masih perlu oleh sama Tuhan Yesus disembuhkan. Kan ingat anak-anak bahwa waktu Tuhan Yesus di dunia ini dia menyembuhkan orang yang sakit. Terusnya mencelikan orang yang buta, yang lumpuh bisa berjalan. Nah, kenapa Tuhan Yesus sekarang harus balik ke surga? Ada yang tahu gak jawabannya kenapa? Betul anak-anak. Tugas Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan orang yang sakit, tetapi tugas utama Tuhan Yesus atau misi utama Tuhan Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Misi utama Tuhan Yesus yaitu dia harus menyerahkan nyawanya untuk disalibkan. Dia harus mati disalibkan. Tapi Tuhan Yesus tidak mati begitu saja. Di hari yang ketiga, Tuhan Yesus itu sanggup bangkit untuk mengalahkan maut. Sehingga sampai saat ini Tuhan Yesus sudah bangkit itu dia misinya sudah selesai. Dia harus balik lagi ke surga. Terusnya alasan yang lain, ada yang tahu nggak? Iya betul, alasan yang lain yaitu bahwa Tuhan Yesus itu sudah pernah berjanji bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Tuhan Yesus sudah berjanji meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yuk kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kita akan baca Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terusnya ayat 17, yaitu Roh kebenaran
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan dia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus pernah berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus buat murid-muridnya. Sebagai roh penolong, anak-anak kan tahu pasti tugas Roh Kudus itu apa? Ada yang tahu nggak? Tugas Roh Kudus sebagai roh penolong dalam kehidupan kita semua? Kita baca yuk di dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anak, ternyata sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu sudah pernah berpesan untuk murid-muridnya bahwa murid-muridnya harus bersaksi, harus menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang, biar seluruh orang-orang itu menjadi murid Tuhan. Nah, selain itu, Tuhan Yesus juga harus melengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus, biar mereka itu mempunyai kuasa. Biar dalam waktu memberitakan firman Tuhan, murid-muridnya kalau berdoa untuk mengusir setan, iblis bisa dikalahkan. Kalau ada orang yang sakit, berdoa, orang sakit itu bisa disembuhkan. Atas bantuan siapa? Atas bantuan dari Roh Kudus. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, masih berlaku enggak amanat daripada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil? Masih, meskipun kita masih kecil, kita juga harus bisa memberitakan Injil buat orang lain yang belum percaya. Caranya gimana? Kan kita masih kecil, belum tahu firman Tuhan secara mendetail. Kita bisa bicara atau memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kasih Kristus, tentang kasih Kristus buat kita disalibkan kepada orang lain dengan cara yang sederhana. Kita bisa kasih tahu buat teman-teman kita, buat tetangga kita, siapapun yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi yang lebih penting lagi, kita itu bisa bersaksi melalui kesaksian hidup. Apa itu kesaksian hidup, anak-anak? Ya, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Di dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita ada perubahan, sehingga orang lain bisa melihat di dalam diri kita ada Kristus, ada Roh Kudusnya. Nih, bisa umpamakan. Kalau kita memberitakan Injil tentang Kristus, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu sayang sama kita, rela berkorban, disalibkan, tapi hanya sekedar ngomong, tetapi diri kita itu tidak pernah mencerminkan tentang Kristus. Orang lain itu susah percaya. Kita bisa ibaratkan lagi begini, kalau anak-anak di rumah punya pohon mangga, bilang ke teman-temannya, tahu nggak? Saya di rumah punya pohon mangga, mangganya itu besar-besar sama manis sekali. Mungkin anak-anak teman-teman yang lain yang mendengarkan itu akan percaya begitu saja sebelum melihat buah mangganya betul nggak besar. Terusnya sebelum merasakan mangga itunya juga manis. Nah, sama dalam kita memberitakan Injil juga kita harus ada kesaksian hidupnya. Kalau kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, dalam diri kita juga ada kasih enggak? Ada buah-buah roh enggak? Ada sukacita enggak? Ada damai sejahtera enggak? Kalau dalam diri kita ada buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Wah, orang lain juga mungkin
orang lain juga pasti akan percaya pada Tuhan Yesus. Ah, betul ya, anak itu hebat. Ternyata sekarang sudah berubah. Dulunya yang nggak penurut, sekarang jadi penurut. Dulunya yang suka marah-marah, sekarang jadi sabar. Dulunya yang suka jahilin, tetapi sekarang jadi punya kasih terhadap teman-temannya. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar Roh Kudus sudah memberikan kepada kita buah-buah roh. Supaya dalam diri kita itu Roh Kudus itu bisa berkarya. Biar Tuhan itu bisa dipermuliakan melalui kesaksian hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kita mau lihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yuk kita baca. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, anak-anak, pagi hari ini Powat mau bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan sehari-harinya juga ada perubahan. Ya. Yang tadinya suka marah-marah menjadi sabar, yang tadinya suka tidak penurut, suka jahil, sekarang jadi anak yang baik. Karena anak Tuhan itu bisa dilihat dari perbuatannya, dari buah kehidupannya, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan dari perbuatan kita, dari kata-kata kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup firman Tuhan ini, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengetahui Tuhan, masih banyak kekurangan dari firman ini yang kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus punya kuasa buat anak-anak untuk mengartikannya dalam kehidupan anak-anak. Biarlah anak-anak ini juga yang masih kecil Tuhan pakai buat kemuliaan nama Tuhan melalui kata-kata, melalui perbuatan mereka, sehingga buah-buah roh dalam Galatia ini terpancar dalam kehidupan anak-anak mereka, dan mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menutup kebaktian ini, dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, biar Tuhan juga yang memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, sehingga setiap keperluan kami boleh dicukupi dengan berkat Tuhan. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.